Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di surga. Kami terima kasih atas hari dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh sehat, boleh kuat saat hari ini. Sebelum kami melangkah hari ini, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami, kuduskan ke-Hamba-Mu dan kami semua. Dan biarkan firman-Mu ini menjadi suluh di dalam kami melangkah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat yang kelima-a. Yesaya 51 ayat yang kelima-a, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang daripadaku akan tiba. Sekali lagi, dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang daripadaku akan tiba. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul Saatnya Akan Tiba. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa hari ke depan bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaan, hari terlepasnya dari belenggu penjajahan yang mengikat, yang membelenggu puluhan bahkan ratusan tahun lamanya. Kita tahu bahwa bagaimana menderitanya, kita tahu bagaimana sengsaranya hidup di dalam keterikatan, hidup di dalam keterbelengguan, yaitu tidak ada kebebasan di dalam kehidupan. Semuanya serba sulit, ibarat burung dalam sangkar, walau serba tercukupi tapi tanpa kebebasan. Apa itu artinya, saudara kasih dalam Tuhan? Setelah merdeka, bangsa Indonesia ada perubahan yang dialami oleh bangsa, oleh rakyat kita. Saudara kasih dalam Tuhan, ini pun juga pernah dialami oleh bangsa Israel dari pembacaan yang sudah kita baca pada waktu itu. Dan Tuhan berjanji akan memberikan pelepasan, Tuhan berjanji akan memberikan kemerdekaan, kebebasan, dan memberikan penghiburan dan semangat baru. Supaya apa? Supaya bangsa Israel selalu tetap berharap dan terus tetap berharap kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, sebab dikatakan bahwa sekejap mata keselamatan yang ada daripadaku akan dekat, kelepasan yang daripadaku akan tiba. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mungkin perjalanan bangsa Israel, perjalanan bangsa Indonesia yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, mungkin kita pernah temui, mungkin pernah kita alami, atau saat ini mungkin kita sedang menghadapi atau kita merasakan terikatan, kita merasakan keterikatan, kita merasakan terbelenggunya dari hal-hal yang merasa di dalam setiap kehidupan kita ada keterikatan dan keterbelengguan. Mungkin kita terbelenggu dari dosa, mungkin kita terbelenggu dari kekhawatiran, kita terbelenggu daripada sakit penyakit, kita saat ini mungkin terbelenggu di dalam kesusahan, mungkin saat ini kita terbelenggu dalam keterpurukan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, itu tidak ada di dalam mempengaruhi di dalam aktivitas kita. Kalau kita hidup di dalam keterbelengguan, keterikatan, masalah sakit penyakit, masalah dosa, masalah kekhawatiran, masalah keterpurukan, itu yang saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus membuat kebebasan kita terbatas. Kita tidak bebas beraktivitas, kita tidak bebas berkarya, kita tidak bebas untuk bekerja, bahkan tidak bebas di dalam pelayanan dan beribadah. Semua serba terbatas, semua serba dibatasi. Karena apa? Oleh karena keadaan-keadaan kita, yang hidup kita masih terbelenggu di dalam hal-hal di atas tadi, yang menjadikan hidup ini menjadi lesu, yang menjadikan hidup ini menjadi tidak ada bergairah. Di dalam semuanya itu, saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang diinginkan dari orang-orang yang terbelenggu, yaitu kelepasan dan keselamatan. Yang kita inginkan, yang kita harapkan, kita
harus lepas, kita harus merdeka, kita harus diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah kali ini menjanjikan keselamatan. Tuhan menjanjikan bagi saya dan saudara, kalau saat ini kita hidup di dalam keterbelengguan, ketidakbebasan, ketidaknyamanan, keterikatan, Tuhan menjanjikan keselamatan. Tuhan saat ini menjanjikan kelepasan bagi umat-umat yang percaya kepadanya. Yang menjadi perenungan bagi kita pada saat hari ini, apakah kita sudah siap kalau Tuhan memberikan kelepasan? Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita, mampukah kita bisa mengisi kemerdekaan, kebebasan, kelepasan yang Tuhan beri di dalam setiap kehidupan kita? Tentunya kita merasakan betapa bahagia jikalau kita sudah terlepas daripada ikatan. Kita sudah lepas, kita sudah merdeka, terbebas dari khawatir, terbebas dari dosa, terbebas dari keterpurukan, terbebas dari kesusahan. Itu yang diharapkan sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, pada saatnya akan tiba kalau kelepasan itu terjadi bagi saya dan saudara. Kalau saatnya pelepasan itu, kemerdekaan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, apa yang perlu kita siapkan? Apa yang harus kita lakukan, saudara kekasih di dalam Tuhan? Kalau kita belajar dari anak yang bercerita daripada perumpamaan anak yang hilang, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan jikalau Tuhan tiba saatnya nanti akan memberikan kelepasan, tiba saatnya Tuhan akan memberikan kebebasan bagi saya dan saudara? Yang pertama, yaitu yang harus kita siapkan adalah hati kita. Kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-17, di situ mengatakan lalu ia menyadari keadaannya. Si anak yang hilang ini menyadari akan keadaannya, bahwa dia sudah berdosa. Selama ini dia terikat akan dosa, terikat kekhawatiran, terikat akan ketakutan di dalam menjalani kehidupan ini. Tapi kalau Tuhan, kita berharap Tuhan memberikan kelepasan bagi saya dan saudara. Seperti cerita anak yang hilang ini, yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati kita. Hati kita harus menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, orang-orang yang patut dihukum, orang-orang yang tidak pantas untuk menerima suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena keterikatan kita akan segala kesalahan-kesalahan kita. Tetapi jika Tuhan ingin katakan bahwa keselamatan itu sudah dekat, kebebasan itu sudah dekat bagi saya dan saudara, maka yang harus kita siapkan adalah hati kita. Kita harus menyadari keadaan kita. Yang kedua yang harus kita siapkan, yaitu kita harus bereaksi. Kita bukan hati kita yang menyadari, tetapi tanpa reaksi kita pun tidak ada manfaatnya. Kita tidak akan menerima suatu yang namanya kebebasan. Oleh karena kita harus bereaksi. Di dalam Lukas pasal 15 ayat yang 18 mengatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Ini artinya saudara, si bungsu ini dan si anak yang hilang ini, saudara sekalian, mengambil suatu keputusan, ingin mengambil suatu keputusan. Dia ingin menatap masa depannya, ingin melepaskan akan segala salah, ingin melepaskan keterbelengguan, keterikatan akan dosa, akan kesalahan, akan kesengsaraan hidupnya. Anak yang hilang ini mengatakan bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Berarti, saudara sekali kasih Tuhan, anak yang hilang ini menyadari bahwa dia bersalah terhadap bapaknya dan terhadap surga. Oleh sebab itu dia merasakan harus bangkit dan pergi kepada bapaknya. Tanpa kita menyadari, jika kita tanpa reaksi tidak ada gunanya. Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengeksekusi. Artinya saudara sekalian, kalau hati kita menyadari akan kesalahan dan dosa kita, dan kita mau bereaksi, dan aku akan bangkit. Tetapi jika kita tidak dieksekusi, tidak dijalankan, tidak dilakukan keinginan yang kita, itu pun tidak ada gunanya. Di dalam ayat yang ke-20 mengatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Artinya saudara sekalian kasih Tuhan, untuk menerima keselamatan, untuk menerima kelepasan, untuk menerima kemerdekaan, untuk menerima suatu kesenangan, saudara kasih Tuhan, kita harus
mau dengan tekad kita yang bulat, kita mau bergerak, tidak diam, kita mau bergerak dan kita katakan, saya akan bangkit. Artinya kita meninggalkan dosa kita, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kesalahan kita, meninggalkan penghujatan kita kepada Allah. Kita harus tetap fokus kita harus mengeksekusi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat untuk kita melangkah, untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan kebebasan yang daripada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dapat jika hati kita sudah menyadari akan kesalahan kita, dan kita ada reaksi, kita akan bangkit, dan kita sudah melaksanakan keinginan dan cita-cita kita. Apa yang dapat kita peroleh? Dalam ayat yang ke-22 dan sampai 23, jikalau kita sudah menyadari akan kesalahan kita, artinya kita bertobat dan kita mau melakukan yang baik, yang kita dapat yaitu sukacita besar akan kita alami. Kita akan mengalami kelepasan, kita akan mengalami kebebasan, kita akan mengalami keselamatan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara sekalian, kita masih di dalam keterpurukan. Kalau kita saat ini masih dalam kesusahan, kalau kita saat ini masih di dalam keterbelengguan, atau dibelenggu-belenggu masalah khawatir, masalah dosa, berikan ketiga hal ini. Saudara, harus kita sadari, supaya kelepasan itu, keselamatan itu harus kita terima. Kita akan menerima keselamatan. Kita sudah menerima sukacita besar. Karena apa? Di situ dikatakan ayat yang ke-22 sampai 23. Seorang bapaknya memberikan cincin, menyembelih lembu domba untuk merayakan kemenangan. Ini artinya saudara sekalian, kemenangan, tiba saatnya kemenangan itu akan kita terima jikalau kita menyadari, kita bertobat dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Kemerdekaan yang sejati yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara akan kita nikmati. Saudara kasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, untuk mengisi kemerdekaan, untuk mengisi kebebasan yang saat ini sudah kita terima, yang akan kita terima, kalau tiba saatnya pemulihan itu akan terjadi, kelepasan itu akan terjadi, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga, untuk menjamin keselamatan yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Dalam kitab Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima bagian B mengatakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada. Waktu ini berbicara masalah kesempatan. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan, Tuhan memberikan waktu kebebasan bagi saya dan saudara. Mari pergunakanlah kebebasan itu. Berikan waktu itu dengan baik. Jangan sampai kita kembali kepada kekubangan, kembali kepada dosa. Kalau kita sudah dilepaskan, kalau kita sudah dimerdekakan, setelah kita diberikan kemenangan, sukacita daripada Tuhan, gunakan waktu yang ada itu. Karena waktu yang ada adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Jangan sampai kita berbalik lagi kepada dosa. Supaya apa? Supaya kita tidak kembali terikat oleh yang namanya dosa. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Allah pada kesempatan pagi hari ini, pada waktunya akan tiba. Kalau saat ini kita belum menerima kelepasan daripada Tuhan, percayalah firman ini, bahwa kelepasan yang Tuhan berikan akan tiba. Kelepasan keselamatan Tuhan sudah dekat, pasti akan menolong saya dan saudara. Kita menunggu waktunya Tuhan. Kita tidak bisa mendesak waktunya Tuhan. Hanya waktunya Tuhan yang tahu akan segala keberadaan saya dan saudara. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam Tuhan, perkuat iman kita, perkuat hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun saat ini yang terjadi, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kebebasan itu boleh kita rasakan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar memkuatkan kami, memberikan semangat bagi kami untuk kami melangkah di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.